Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Ranggon. Selamat datang di Ranggon Story, tempat di mana kisah misteri, legenda, dan cerita-cerita penuh teka-teki hadir menemani harimu. Siapkan dirimu untuk menyelami cerita yang seru, mendebarkan, dan tak terlupakan. Jangan lupa pasang earphone, nyalakan lampu remang, dan nikmati kisahnya. Selamat mendengarkan. Hujan rintik-rintik membasahi jalan kecil di pinggiran kota. Lampu jalan yang jarang menyala hanya memberikan penerangan samar di tengah kegelapan. Sebuah gerbang besi berkarat berdiri kokoh di depan mereka, menyambut dengan bunyi derit angin yang menyelusup di antaranya. Gua masih nggak ngerti kenapa kita harus kesini malam-malam, keluh Dina, memeluk dirinya sendiri sambil menggosok lengannya yang menggigil. Ia terlihat kecil di balik jaket tebalnya. Kayaknya kita bisa cari konten lain deh. Rizal, yang berdiri di depan rombongan, hanya menoleh dengan senyum lebar. Justru karena ini malam, Din. Kalau siang, rumah sakit ini cuma bangunan tua. Tapi kalau malam, ia menunjuk ke gerbang yang terbuka sedikit. Kita bakal tahu apa yang bikin tempat ini terkenal. Apalagi sih yang bikin terkenal? Hantu pasien? Dokter gila? Atau cuma hoax kayak biasa? Cibir Bayu. Ia mengembuskan napas ke telapak tangannya untuk mengusir dingin, lalu menoleh ke Wira. Kameranya udah siap kan? Dari tadi udah gue nyalain, jawab Wira sibuk memeriksa layar kecil di kameranya. Gue mau pastiin kita dapat semua momen. Kalau ada yang loncat dari belakang kita, viral cuy! Dina mengerutkan kening, ekspresinya menunjukkan ketidaksetujuan. Serius, lo nyari viral di tempat kayak gini? Gila kali. Lo yang gila kalau nggak ikut tren, balas Wira dengan tawa kecil. Udah deh, Din. Santai aja. Kalau ada apa-apa, kan ada Rizal. Tina yang sejak tadi berdiri diam akhirnya bersuara. Rizal, tempat ini beneran aman gak sih? Gua nggak suka ngelanggar batasan kayak gini. Lagian ini properti orang kan? Udah, Tin. Tempat ini udah nggak dipakai puluhan tahun. Bahkan penduduk sini aja bilang nggak ada yang peduli sama rumah sakit ini, jawab Rizal santai. Ia mengeluarkan senter dari kantongnya, menghidupkannya, lalu mengarahkannya ke lorong gelap di balik gerbang. Kalau lo takut, lo bisa tunggu di mobil. Tina mendesah panjang, lalu melipat tangannya di dada. Gue cuma nggak mau ada yang nggak beres. Kayak ada yang peduli. Bayu menyeringai sambil menendang batu kecil ke arah gerbang. Batu itu mengenai pintu besi, membuat suara nyaring yang bergema di malam itu. Dina langsung melompat kaget. Bay, jangan bikin suara kayak gitu dong. Dina memukul lengannya pelan, ekspresi ketakutannya semakin jelas. Bayu hanya tertawa kecil. Sorry. Lucu aja lihat lo panik. Udah, potong Rizal. Ayo masuk, kalau kelamaan di sini, kita keburu kedinginan. Mereka melangkah melewati gerbang yang beras, membukanya sedikit lebih lebar agar bisa masuk satu persatu. Rumah sakit itu berdiri megah di tengah kegelapan. Bangunannya tinggi dengan jendela-jendela besar yang kacanya pecah di sana-sini. Dindingnya yang dulu putih kini dipenuhi lumut dan coretan-coretan grafiti yang tampak muram di bawah cahaya bulan. Ini sih lebih mirip rumah jagal daripada rumah sakit, gumam Wira sambil merekam bangunan dari berbagai sudut. Kamera di tangannya bergerak-gerak, merekam setiap detail. Rizal melangkah lebih jauh, mengarahkan senternya ke pintu utama rumah sakit. Pintu kayu besar itu tampak lapuk, dengan papan-papan yang menutupi sebagian permukaannya. Ia mendorong pintu itu perlahan, dan suara derit panjang yang melengking membuat mereka semua terdiam. Hah, ini baru serem, bisik Bayu dengan nada bercanda, meski raut wajahnya menunjukkan sesuatu yang lain. Dina berhenti di belakang mereka, tubuhnya gemetar. Apa ini beneran ide bagus? Gua nggak suka tempat ini, Zal. Udah kayak neraka. Kalau lo nggak suka, kenapa lo ikut? Balas Rizal tanpa menoleh. Ia memutar tubuhnya, melihat semua temannya berdiri ragu. Percaya deh, nggak ada yang bakal lupa malam ini. Ayo, kita masuk. Suasana mendadak sunyi. Bahkan suara hujan rintik di luar seolah lenyap begitu mereka melangkah ke dalam. Hawa dingin menyeruak, jauh lebih menusuk daripada udara di luar. Dina menggenggam tangan Tina erat-erat. Gua nggak suka, Tin. Beneran nggak suka. Udah, Din. Kita cuma sebentar di sini, jawab Tina, meski ekspresinya sendiri tampak penuh keraguan. Mereka berdiri di koridor utama rumah sakit yang panjang dan gelap seperti mulut gua. Hanya cahaya dari senter Rizal dan kamera Wira yang sedikit menerangi langkah mereka. Siap guys? Rizal menoleh. Senyum kecil di wajahnya terlihat seperti upaya untuk menyembunyikan rasa tegang. Tidak ada yang menjawab.
Tapi perlahan, mereka semua mengikuti langkahnya. Di ujung koridor, lampu kecil yang tergantung di langit-langit tiba-tiba menyala redup, lalu mati lagi dalam hitungan detik. Dina menahan napas, suaranya bergetar. Ada yang nyalain itu? Koridor utama rumah sakit itu seolah tak berujung. Cahaya senter Rizal berusaha menembus kegelapan, tapi bayangannya malah menciptakan bentuk-bentuk aneh di dinding kusam. Ini tempat kayaknya udah puluhan tahun gak diurus. Lihat tuh, lantainya retak semua, ujar Tina pelan sambil menyorot lantai dengan senternya. Noda merah kecoklatan terlihat samar di beberapa tempat. Kayaknya ini. Ia menggantung kalimatnya, tak ingin menambah rasa takut yang sudah dirasakan Dina. Jangan bilang itu darah, potong Dina cepat, suaranya gemetar. Tolong bilang itu cuma karat atau apa kek. Bayu terkekeh kecil dari belakang. Ya udah, anggap aja itu jus tomat basi. Bayu, serius deh, diam aja kalau nggak ada yang penting. Tina menoleh tajam, suaranya lebih dingin dari biasanya. Udah, jangan berantem, Rizal mencoba menengahi. Fokus aja, kita kesini buat explore, bukan debat soal noda lantai. Suara langkah kaki mereka terdengar bergema, meski mereka berjalan pelan. Tapi anehnya gema itu sesekali terdengar terlalu banyak, seolah ada langkah lain yang mengikuti dari belakang. Wira, yang sibuk merekam, tiba-tiba berhenti. Tunggu sebentar, gue dengar sesuatu. Semua berhenti di tempat. Dina mencengkeram lengan Tina, tubuhnya semakin kaku. Apalagi sekarang? Diem dulu, bisik Wira. Ia memutar tubuhnya perlahan, kamera di tangannya merekam ke arah belakang. Suara seperti bisikan terdengar samar-samar dari lorong yang baru saja mereka lewati. Dengar kan? Ada yang ngomong. Wira menoleh ke Rizal yang wajahnya kini terlihat tegang. Rizal mengangguk kecil. Mungkin angin atau suara dari luar. Tapi intonasinya terdengar kurang meyakinkan. Kalau itu angin, kenapa kedengarannya jelas banget kayak suara orang ngomong? Dina bersikeras hampir menangis. Gue nggak suka ini, Zal. Kita keluar aja, please. Dina, tenang. Gue di sini. Kita nggak apa-apa. Tina mencoba menenangkan temannya, meskipun matanya sendiri terus melirik ke setiap sudut lorong. Rizal melanjutkan langkahnya, mencoba mengabaikan keanehan itu. Ayo, makin cepat kita selesai, makin cepat kita keluar. Suasana makin mencekam. Mereka memasuki sebuah ruangan yang dulunya ruang tunggu pasien. Kursi-kursi tua yang terbuat dari logam berkarat terlihat berserakan. Beberapa kursi bahkan patah, meninggalkan sisa-sisa logam tajam yang mencuat ke atas. Poster-poster kesehatan yang sudah lusuh dan robek tergantung di dinding, beberapa bahkan terjatuh ke lantai yang penuh debu. Salah satu poster memiliki tulisan besar, "Kesehatan adalah segalanya." Tapi tinta merah di bawah tulisan itu seperti menambahkan sesuatu, membuatnya terlihat seperti, "Kesehatan adalah kematian." Gua nggak yakin ini poster asli, gumam Wira sambil mengarahkan kameranya ke dinding itu. Bayu berjalan ke sudut ruangan lalu menunjuk sesuatu. Lihat itu. Sebuah kursi roda tua berdiri di sudut ruangan, nyaris tak terlihat di balik bayangan gelap. Kursi itu tampak masih utuh, tapi roda kirinya bengkok. Berani duduk? Tanya Bayu sambil tersenyum lebar ke Dina. Lo pikir gue bercanda? Gue nggak akan nyentuh barang apapun di sini, jawab Dina tegas, matanya menatap kursi itu dengan jijik. Rizal mendekati kursi roda itu dengan penasaran. Ia menyentuhnya pelan, roda kursi bergerak sedikit, menciptakan suara seretan yang membuat mereka semua kaget. Zal! Lo apaan sih? Seru Dina, hampir menjerit. Tenang, Din. Ini cuma benda mati. Rizal berkata santai. Tapi saat ia melangkah mundur, kursi roda itu bergerak sendiri, berputar perlahan seolah ada yang mendorongnya. Semua terdiam. Jangan bercanda, suara Tina pelan tapi penuh ketegangan. Gue nggak bercanda, balas Rizal, yang wajahnya kini kehilangan senyum. Wira mendekatkan kameranya ke kursi roda itu, tapi tiba-tiba kamera mati tanpa alasan. Kameranya mati. Katanya dengan panik, menekan tombol-tombol di perangkatnya. Coba nyalain lagi. Rizal memerintah. Susah, kayaknya baterainya habis, jawab Wira begat. Meskipun ia yakin baterainya baru saja diisi penuh sebelum mereka berangkat. Udah cukup, kita keluar aja. Dina memohon lagi, air matanya mulai menggenang. Gue nggak mau mati di tempat ini. Dina, lo nggak akan mati, Rizal menjawab, mencoba tegar. Tapi matanya terus melirik ke kursi roda yang kini diam kembali. Ini cuma mungkin efek rumah tua. Efek apanya? Itu kursi jelas-jelas bergerak. Dina semakin panik. Bayu menghela napas panjang. Ya udah, kalau Dina takut, balik aja ke mobil. Sendirian? Lo gila? Dina memelototinya. Tina meletakkan tangannya di bahu Dina. Dina nggak bisa sendiri, kita bareng-bareng aja, oke? Rizal, kita beneran nggak usah lama-lama. Rizal mendesah.
Oke, kita cek beberapa ruangan lagi, habis itu keluar. Saat mereka kembali ke koridor, lampu kecil di ujung lorong tiba-tiba berkedip. Bayangan panjang terlihat bergerak cepat di ujung sana, tapi ketika mereka mencoba melihat lebih jelas, bayangan itu lenyap. Lo lihat itu? Tanya Wira, suaranya pelan. Lihat apa? Rizal menoleh cepat. Di sana, ada sesuatu. Wira menunjuk ke arah lorong yang kini kosong. Tina menggenggam erat senter di tangannya. Mungkin cuma bayangan kita. Sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara langkah kaki terdengar lagi, kali ini semakin jelas. Tapi suara itu tidak berasal dari mereka, dan datang dari arah depan. Koridor gelap itu membawa mereka ke sebuah pintu ganda besar dengan kaca buram di tengahnya. Tulisan yang hampir pudar di bagian atas pintu masih bisa terbaca samar. Ruang operasi. Ini dia, Rizal berbisik sambil menyorotkan senternya ke arah pintu itu. Serius mau masuk? Tanya Dina, matanya penuh kekhawatiran. Gua udah nggak enak dari tadi. Kalau lo nggak mau ikut, tunggu di sini aja, balas Rizal dingin, tangannya mendorong pintu yang berderit keras. Tina menoleh ke Dina, mencoba menghibur. Tenang aja, Din, gua di sini. Saat pintu terbuka, hawa dingin menyambut mereka, lebih menusuk daripada sebelumnya. Ruang operasi itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk melalui jendela kecil di salah satu sudut ruangan. Meja operasi besar berdiri di tengah ruangan, dilapisi kain putih yang sudah berubah kecoklatan karena noda yang tidak bisa dikenali. Lampu operasi gantung di atasnya bergoyang pelan, seolah tertiup angin tak kasat mata. Dinding di sekitar ruangan itu dipenuhi dengan rak-rak logam berkarat yang penuh dengan alat-alat operasi tua. Beberapa alat masih tergeletak di atas meja kecil di sudut, terlihat menyeramkan dengan pisau bedah yang mulai berkarat. Gila, ini beneran kayak di film horor, gumam Wira sambil mengarahkan kameranya yang baru saja berhasil dinyalakan kembali. Lo yakin ini aman? Tanya Tina, suaranya nyaris berbisik. Ia terus memeriksa keadaan sekitar dengan matanya yang waspada. Bayu mendekati meja operasi, menatap kain yang menutupi permukaannya. Ia menyeringai, lalu berpura-pura menarik kain itu dengan gerakan dramatis. Siapa tahu ada mayat di bawah sini. Bye. Stop, seru Dina dengan panik, wajahnya memucat. Bayu tertawa kecil tapi tidak jadi menarik kain itu. Santai aja, gue cuma bercanda. Lo selalu bercanda di saat yang salah, Tina memarahi dengan nada tajam. Wira menemukan sebuah map tebal di salah satu rak penuh dengan foto-foto lama. Ia membuka map itu, memperlihatkan gambar-gambar pasien dengan wajah pucat dan tubuh kurus yang terlihat tak sehat. Ini serem banget, katanya sambil memperlihatkan salah satu foto ke Rizal. Rizal mengambil foto itu, memeriksanya dengan senter. Wajah pasien di foto itu tampak aneh, matanya terlihat kosong dan senyumnya kaku seperti dipaksa. Tapi yang membuat mereka semua merinding adalah foto terakhir di dalam map itu. Seorang pria muda berdiri di depan rumah sakit, mengenakan jaket yang sama persis seperti yang dipakai Rizal malam ini. Ini lo, Zal? Tanya Wira dengan nada bingung. Rizal mengerutkan kening, menatap foto itu lebih dekat. Mana mungkin ini gue? Foto ini udah tua banget. Ya, tapi jaketnya... Tina menunjuk jaket yang dipakai pri foto itu. Itu sama persis, Zal. Gimana bisa? Dina melangkah mundur, wajahnya semakin pucat. Udah gue bilang, ini tempat nggak beres. Kita harus keluar sekarang juga. Tiba-tiba suara gesekan keras memecah keheningan. Semua menoleh ke arah kursi roda di sudut ruangan yang mulai bergerak pelan, maju ke tengah ruangan tanpa ada yang menyentuhnya. Dina menjerit kecil, memeluk Tina erat-erat. Itu nggak mungkin angin. Gue nggak mau di sini lagi. Zal, ini nggak normal, Tina berkata dengan nada serius, matanya menatap Rizal penuh desakan. Rizal tampak ragu untuk sesaat, tapi akhirnya ia mengangguk. Oke, kita pergi. Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, pintu ganda di belakang mereka tertutup sendiri dengan suara keras, membuat mereka semua melonjak kaget. Siapa yang nutup pintu? Bayu berteriak, meskipun jelas tak ada satupun dari mereka yang melakukannya. Wira mencoba membuka pintu itu, tapi sekeras apapun ia mendorong, pintu itu tidak bergeming. Terkunci! Katanya panik. Suara langkah kaki mulai terdengar lagi, kali ini lebih jelas datang dari lorong di luar ruangan. Tapi, langkah itu berhenti tepat di depan pintu, seperti ada seseorang berdiri di sana, hanya beberapa inci dari mereka. Siapa itu? Wira berteriak, matanya melirik ke celah pintu kecil di atas kaca buramnya. Tapi ia tidak melihat apa-apa. Tiba-tiba, lampu operasi di atas meja menyala dengan sendirinya, memancarkan cahaya putih yang begitu terang, sehingga membuat mereka semua menutupi mata. Ini nggak mungkin, gumam Rizal.
Matanya terus mengarah ke meja operasi yang kini terlihat lebih jelas. Cahaya lampu itu mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi di balik kain penutup meja. Ada bekas sidik jari berlumuran darah, seolah seseorang baru saja memegang kain itu. "Gua nggak mau mati di sini," bisik Dina, suaranya hampir tak terdengar. Bayu yang biasanya bercanda pun kini tak bisa berkata apa-apa, wajahnya terlihat tegang dan penuh rasa takut. Dari sudut ruangan, suara berbisik mulai terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Mereka semua menoleh mencoba mencari sumber suara itu. Tapi ruangan itu kosong. "Kita nggak sendiri," Wira berkata dengan suara gemetar. Kameranya yang merekam segalanya kini terfokus ke sudut ruangan yang gelap. Lampu operasi tiba-tiba padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Suara langkah kaki dan bisikan mendekat dari segala arah membuat Dina menjerit histeris. Kegelapan menyelimuti ruang operasi setelah lampu gantung itu padam. Tidak ada lagi cahaya bulan dan suara bisikan yang tadi terdengar samar kini semakin mendekat. "Dina, jangan teriak, lo bikin gue makin panik," desis Rizal, suaranya terdengar berat, mencoba mengendalikan ketakutan dalam dirinya. Gue nggak bisa, gue mau keluar." Dina menangis terisak, kedua tangannya mencengkeram Tina erat-erat. "Kita semua mau keluar." Tina berusaha tenang meski dirinya sendiri gemetaran. "Tapi kita harus pikirin caranya dulu." Rizal meraba-raba kantongnya dan menemukan senter yang tadi sempat mati. Ia menekan tombolnya dan sinar lemah menyinari ruangan. Tapi bukannya merasa lega, apa yang terlihat justru membuat mereka semakin bingung. Ruangan itu berbeda. Rak-rak logam yang tadi penuh alat operasi sudah tidak ada. Meja operasi di tengah ruangan kini berganti menjadi tempat tidur dengan kasur robek yang penuh bercak gelap. Dindingnya yang tadinya bersih meski kusam, sekarang dipenuhi dengan coretan seperti kuku yang menggores permukaan. Kata-kata aneh seperti "mereka selalu melihat" dan "kalian berikutnya" tertulis dalam tinta merah. "Ini, kok beda banget dari tadi?" Wira berbisik, kameranya bergetar di tangannya. "Gue yakin tadi ruangannya nggak kayak gini." "Lo yakin kamera lo masih nyala?" Bayu bertanya, wajahnya sekarang jauh dari ekspresi santai yang biasa. Wira memeriksa layar kameranya dan mengangguk. "Masih rekam, tapi..." Ia memutar kamera untuk melihat cuplikan sebelumnya. Apa yang ia lihat membuat wajahnya memucat. "Kenapa, Wir?" Rizal mendekat. "Lihat ini." Wira memperlihatkan layar kamera ke mereka. Video yang tadi ia rekam di ruang operasi itu sama sekali berbeda dari apa yang mereka lihat sekarang. Di layar, ruangannya terlihat seperti saat pertama kali mereka masuk. Rak-rak masih ada, meja operasi masih tertutup kain, dan tidak ada tulisan di dinding. "Ini nggak masuk akal," Tina bergumam. "Kameranya ngerekam apa yang nggak kita lihat sekarang?" Dina makin gemetaran. "Ini mimpi buruk. Ini cuma mimpi buruk. Gua bakal bangun. Rizal akhirnya membuka pintu ganda dengan kekuatan penuh setelah beberapa kali mencoba, dan mereka kembali ke koridor. Tapi begitu mereka keluar, semuanya terasa salah. Koridor itu tidak lagi seperti yang mereka lalui sebelumnya. Tidak ada ujung yang jelas, hanya bayangan gelap yang membentang ke arah yang sama, tanpa satupun pintu lain terlihat. "Ini kayak berubah," kata Bayu pelan, suaranya kehilangan nada percaya diri. "Barusan kita lewat sini kan?" Tina memeriksa dinding, mencoba mencari tanda apapun yang familiar. Ini nggak mungkin lorong yang sama. Dari kejauhan, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini terdengar lebih berat, seperti seseorang sedang menyeret sesuatu. "Siapa itu?" Rizal berteriak, mengarahkan senternya ke arah suara, tapi yang terlihat hanya kegelapan yang mencekam. "Jangan panggil apa-apa, Zal. Kalau ada yang jawab, lo mau apa?" Dina hampir menangis lagi, tangannya menggenggam saku jaket Tina dengan erat. "Ayo kita jalan aja, jangan berhenti," Wira menyarankan, meskipun langkahnya sendiri terlihat ragu. Mereka terus berjalan menyusuri lorong, tapi langkah mereka seperti tidak membawa mereka kemana-mana. Semakin jauh mereka melangkah, semakin identik setiap sudut yang mereka lalui. "Apa kita jalan muter?" Bayu bertanya dengan suara lemah. "Enggak, gue yakin banget kita jalan lurus," Rizal menjawab, meskipun nada bicaranya semakin tidak yakin. Tiba-tiba suara langkah kaki di belakang mereka berhenti, digantikan oleh suara tawa kecil, suara seorang anak. "Lo denger itu?" Wira berbisik, keringat mengalir di pelipisnya. "Jangan lihat ke belakang," kata Tina, matanya fokus ke depan. "Pokoknya jalan terus." Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, Bayu yang berjalan paling belakang berhenti. Tunggu, ada sesuatu." "Bayu, jangan lihat ke belakang."
Rizal memperingatkan, tapi terlambat. Bayu sudah memutar tubuhnya dan ekspresi wajahnya langsung berubah menjadi pucat pasi. Ada anak kecil di sana. Yang lain langsung berhenti, tapi tidak ada yang berani menoleh. Bayu, jangan bercanda, Tina memperingatkan, suaranya terdengar putus asa. Gue nggak bercanda, Bayu menjawab dengan keras. Dia berdiri di sana, nggak bergerak, cuma ngeliatin kita. Bayu, jangan lihat matanya, Dina berkata hampir tanpa suara, tubuhnya mulai gemetar hebat. Bayu mulai melangkah mundur. Dia nggak ngapa-ngapain. Tapi gue, sebelum Bayu bisa menyelesaikan kalimatnya, suara tawa anak kecil itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan seperti mengelilingi mereka. Lari, Rizal berteriak, dan tak pikir panjang, mereka semua mulai berlari menyusuri lorong. Ketika mereka akhirnya berhenti, napas mereka terengah-engah dan keringat membasahi wajah mereka. Tapi mereka segera menyadari satu hal yang membuat darah mereka membeku. Mereka berada di titik yang sama seperti sebelumnya, di depan pintu ruang operasi. Dina jatuh terduduk, tangannya menutup wajah. Kita nggak bisa keluar. Kita terjebak di sini. Rizal mencoba menarik napas panjang, tapi suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini dari kedua arah lorong. Suara itu semakin mendekat, hingga berhenti tepat di sekitar mereka. Sinar senter Rizal perlahan meredup, dan dalam kegelapan yang hampir total, sebuah suara berbisik lembut di telinga mereka. Kalian gak akan pernah keluar. Keheningan merayap di antara mereka. Setiap napas terasa berat dan bergetar, seakan-akan udara di sekitar mereka menjadi lebih pekat, lebih sulit dihirup. Mereka berdiri di depan pintu ruang operasi yang kembali tertutup rapat, tak ada cara untuk membuka atau keluar. Dina terkulai lemas di lantai, tidak bisa berhenti menangis. Tina, yang juga sudah kehilangan banyak harapan, mencoba menenangkannya, meskipun dirinya sendiri hampir tidak bisa mengendalikan ketakutannya. Rizal menggenggam senter dengan tangan yang gemetar. Ia melihat ke sekitar mereka, mencoba mencari jalan keluar, tapi lorong-lorong itu seperti bergerak melawan arah yang mereka tuju. Semua pintu yang mereka coba buka terkunci, dan suara bisikan itu semakin nyaring, seperti sesuatu yang tengah menunggu di balik dinding. Gua nggak bisa tahan lagi, Bayu berkata dengan suara pecah. Matanya penuh kecemasan. Kita harus keluar apapun caranya. Tina mengangguk, namun matanya tetap terfokus ke dinding panjang yang membentang di sebelah kiri mereka. Ada sesuatu yang aneh. Lo lihat itu? Tina menunjuk dengan tangan gemetar ke salah satu sudut dinding. Di sana, di balik cat yang terkelupas, ada sesuatu yang terlihat seperti garis halus. Garis? Wira melangkah maju dengan hati-hati dan mulai memeriksa. Ini bukan garis biasa, Wir, kata Rizal, suaranya tegang. Ini ada bekas goresan, kayak ada sesuatu yang digoresin di sini. Wira mendekat, memperhatikan lebih seksama. Ada goresan-goresan yang membentuk pola tak teratur, membentuk gambar yang tidak bisa dikenali. Goresan itu tampak begitu dalam, seperti sesuatu yang telah berusaha keluar dari dalam dinding itu selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari dalam dinding, sebuah suara yang seperti sesuatu atau seseorang sedang mencoba untuk keluar. Dina! Tina berteriak, melangkah mundur. Jangan dekat-dekat! Dina, yang tadinya duduk terisak di lantai, kini menatap dengan mata kosong ke arah dinding itu. Mereka, sudah mulai datang, bisiknya. Mereka nggak akan biarin kita pergi. Suara itu semakin keras. Tangan Dina mulai bergerak, mencoba memegang sesuatu di udara seperti menggenggam sesuatu yang tidak terlihat. Tolong jangan. Tina segera menarik Dina, berusaha mengembalikan kesadarannya, tapi tidak bisa. Dina seperti sedang dalam trance dan suaranya semakin dalam, semakin aneh. Mereka sudah datang. Mereka di dalam. Tiba-tiba goresan-goresan di dinding mulai bergerak. Garis-garis itu bergeser, menyatu, dan menciptakan gambar yang jelas. Sebuah wajah manusia yang tampaknya terjebak di dalam dinding itu. Matanya melotot penuh ketakutan, mulutnya terbuka lebar seakan sedang berteriak. Kita nggak sendirian di sini. Wira terperanjat, suaranya tercekat. Rizal mundur beberapa langkah, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ini nggak mungkin, gue nggak bisa percaya ini. Namun, ketika mereka melihat lebih dalam, wajah itu bergerak. Dengan ketegangan yang mencekam, wajah yang ada di dalam dinding itu mulai menggerakkan mulutnya, berbisik dengan suara yang begitu lirih, hampir seperti sebuah jeritan dalam mimpi buruk. Kalian akan jadi bagian dari kami. Kita harus keluar, Bayu berteriak, dan tanpa pikir panjang ia berlari ke pintu yang sudah mereka coba buka sebelumnya. Tapi pintu itu kini tampak lebih besar dari sebelumnya, seperti menelan ruang sekitar mereka. Bayu, tunggu.
Rizal berteriak, mencoba meraih tangan Bayu, tapi jaraknya terlalu jauh. Bayu tidak mendengarkan, terus berlari menuju pintu. Namun begitu ia mendekat, sesuatu yang tak terlihat menyentuh punggungnya, membuatnya jatuh terjerembab ke lantai. Suara itu kini semakin jelas, semakin dekat. Kalian gak bisa lari, kami ada di sini, di setiap sudut kalian. Bayu bangkit dengan tubuh yang penuh lecet, terengah-engah. Wajahnya yang pucat tampak sangat ketakutan. Pintu nggak bisa dibuka, katanya dengan suara tercekat. Tina yang sudah semakin tidak bisa mengendalikan diri, mulai menggelengkan kepala. Gua nggak mau mati di sini. Gua nggak mau mati. Jangan biarkan dia menang. Rizal berteriak, matanya kini penuh ketegasan. Jangan biarkan itu mengambil kita. Di luar, suara langkah kaki mulai terdengar lagi. Mereka semua menoleh dan kali ini suara itu bukan hanya dari satu arah. Suara itu datang dari segala arah, seperti dikepung oleh ribuan langkah tak terlihat. Dan saat itu mereka menyadari satu hal yang membuat hati mereka berhenti berdetak. Pintu yang mereka kira terkunci, kini perlahan terbuka. Namun yang berada di baliknya bukanlah lorong kosong yang mereka harapkan. Itu adalah wajah yang sama. Wajah yang terjebak di dalam dinding. Ketika pintu terbuka sepenuhnya, wajah itu menatap mereka dengan penuh nafsu. Teriakan-teriakan bergema di ruangan itu, dan dunia sekitar mereka mulai berubah. Semuanya semakin gelap, semakin terperangkap. Ketika pintu terbuka, mereka tidak langsung melihat apa yang mereka harapkan. Lorong yang terbentang di depan mereka bukan lagi lorong yang familiar. Itu adalah lorong yang dipenuhi bayangan gelap, di mana setiap langkah mereka terasa berat, seperti berjalan melawan gravitasi. Gua nggak ngerti lagi, ini udah gila. Bayu bergumam, berusaha menenangkan diri meskipun keringat terus mengalir di dahinya. Lo ngeliat itu? Tina bertanya, suaranya bergetar. Di ujung lorong, ada cahaya merah redup yang berpendar, tidak dari lampu yang ada di langit-langit, tetapi dari sumber yang entah datangnya dari mana. Seperti api yang tidak menyala tapi terus menyala dalam kegelapan. Wira merogoh sakunya, mencari kamera. Ia merasa harus merekam semuanya. Meskipun hatinya terasa semakin cemas. Gua udah kehilangan akal. Apa yang terjadi di sini? Namun sebelum ia bisa menyalakan kamera, suara tawa anak kecil itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih dalam, seperti bergema di seluruh bangunan. Mereka udah mulai mainkan kita. Dina berkata pelan, hampir tidak terdengar. Kita nggak bisa keluar. Ini, Tina menggenggam tangan Dina, mengguncangnya dengan penuh perhatian. Dina, bangun! Lo harus sadar! Tapi Dina hanya menggelengkan kepala, matanya kosong, terfokus pada satu titik di dalam kegelapan. Kalian gak ngerti, kita gak di sini sendirian. Waktu di sini gak nyata. Semua orang terdiam sejenak, mencoba memahami kata-kata Dina yang penuh kekhawatiran. Waktu gak nyata? Apa maksud lo? Tanya Rizal, suaranya mulai terdengar serius. Dina mengangkat kepalanya dan tatapannya kosong, seolah-olah ia melihat sesuatu yang hanya bisa dia lihat. Ini bukan waktu yang kita kenal. Ini terhenti. Waktu berhenti di sini, kalian pasti merasakannya. Lo gila, Dina, Bayu berkata, suaranya hampir seperti meremehkan. Kita cuma terjebak di ruang rumah sakit ini. Tapi tidak ada yang menjawab. Semua mulai merasakan hal yang sama. Waktu terasa melambat. Suara langkah kaki yang mereka dengar semakin dekat, semakin jelas, namun seakan-akan tidak bergerak maju. Seperti sebuah loop tak berujung yang membawa mereka kembali ke titik yang sama. Mereka berjalan ke lorong yang lebih jauh, berharap menemukan sesuatu, apapun yang bisa membawa mereka keluar dari tempat ini. Namun semakin lama mereka berjalan, semakin aneh keadaan di sekitar mereka. Mereka melewati pintu-pintu yang tampak familiar, namun begitu mereka kembali melihat pintu yang sama, mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Mereka baru saja melewati pintu ini sebelumnya. Ini nggak benar, kata Wira, suaranya hampir berbisik. Kita udah lewat sini tadi. Ini lorong yang sama. Dina melirik ke sekeliling dengan cemas. Kalian gak ngerti, ini bukan hanya lorong yang sama, ini waktu yang sama. Lo bilang apa? Rizal bertanya, tak mengerti. Gua mulai inget, setiap kali kita melewati lorong ini, rasanya kita balik ke titik yang sama. Waktu gak bergerak maju, cuma berulang. Dina berkata pelan, tubuhnya gemetaran. Kalian cuma gak sadar, kita terperangkap dalam putaran waktu yang gak ada habisnya. Dina melirik ke sekeliling dengan gelisah. Jangan bilang lo percaya sama itu, Dina. Itu cuma halusinasi kita aja. Tapi sebelum Dina bisa menjawab, sebuah suara keras tiba-tiba menggema di lorong, seperti suara pintu yang dibanting terbuka. Ada yang datang.
Dina berbisik, matanya lebar, terfokus pada kegelapan yang semakin mendekat. Mereka mulai berlari, takut bahwa suara itu akan menjemput mereka lebih cepat dari yang mereka kira. Setiap langkah mereka seakan mengarah pada kebuntuan, ke jalan yang berujung pada lebih banyak lorong yang identik dengan yang mereka lalui sebelumnya. Ini nggak benar, kita nggak kemana-mana, Bayu berteriak, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? Tiba-tiba di belakang mereka ada suara yang mulai terdengar lagi. Suara yang semakin jelas, semakin dekat. Suara itu seperti datang dari dinding. Jangan dengerin itu, Rizal berteriak. Ayo, kita jalan. Namun semakin mereka berlari, semakin terasa seperti mereka semakin jauh dari kenyataan. Lorong itu seperti memanjang tanpa akhir dan suara langkah kaki yang mengerikan semakin keras. Ketika mereka berhenti, napas mereka terengah-engah, hanya ada satu hal yang dapat mereka lihat. Di depan mereka, pintu yang mereka coba buka sebelumnya kini terbuka lebar. Tapi ketika mereka melangkah mendekat, yang mereka lihat bukanlah pintu keluar. Itu adalah ruang rumah sakit yang sama, ruang yang mereka coba hindari. Kegelapan semakin merayap di sekitar mereka, namun kali ini mereka tidak lagi bisa merasakan kehadiran waktu. Tidak ada detik yang bergerak, tidak ada suara yang bisa dipercaya. Semua yang mereka rasakan adalah kehampaan yang mendalam, seperti terjebak dalam dunia yang tidak bergerak, di luar ruang dan waktu. Mereka berdiri di tengah lorong yang kosong, di mana hanya ada dinding-dinding rumah sakit yang semakin rapuh, seolah-olah bangunan itu mulai meluruh menjadi bayangan. Wira menatap ke depan, matanya kosong, namun ada rasa bingung yang membekas di wajahnya. Apakah kita sudah di sini sebelumnya? Tina menggenggam lengan Dina, yang kini duduk dengan kepala tertunduk, tubuhnya seperti tidak lagi hidup. Dina, lo masih dengerin kita? Namun Dina hanya diam, matanya terpejam, wajahnya tak menunjukkan ekspresi apapun. Gue nggak bisa tahan ini lagi, Bayu berkata dengan napas terengah. Gue nggak tahu lagi mana yang nyata dan mana yang cuma khayalan. Rizal memandang Wira, mata mereka bertemu sejenak. Lo masih yakin kalau ini cuma rumah sakit biasa? Wira terdiam. Semua yang mereka alami, semua yang mereka lihat terasa seperti sebuah ilusi yang tak pernah bisa dijelaskan. Kejadian-kejadian aneh yang berulang, suara yang datang entah dari mana, pintu yang selalu muncul lagi setelah mereka melaluinya. Lalu, tiba-tiba, suara tawa itu terdengar lagi. Kali ini, tidak hanya satu suara, tetapi suara-suara lain yang ikut bergabung, menciptakan sebuah simfoni kegilaan. Seperti anak-anak yang tidak pernah berhenti tertawa, memanggil mereka ke dalam dunia yang tak terjangkau. Tina, Bayu berbisik, suaranya penuh ketakutan. Kita nggak akan keluar dari sini kan? Tina tidak menjawab. Matanya mulai memerah seperti menahan tangis yang sudah tidak bisa lagi dibendung. Aku nggak tahu apa yang terjadi dengan kita. Sementara itu, di ujung lorong, sebuah pintu terbuka perlahan. Begitu mereka mendekat, pintu itu menampilkan sesuatu yang lebih mengejutkan daripada yang pernah mereka bayangkan. Ruangan yang sebelumnya mereka temui, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang baru saja muncul. Namun, saat mereka melangkah ke dalam, semuanya berubah. Ruangan itu menjadi semakin kabur dan mereka merasa seperti terhisap ke dalam ruang kosong yang tak berujung. Kita nggak bisa keluar dari sini. Dina akhirnya berkata dengan suara serak, matanya mulai kembali fokus pada sesuatu yang tak terlihat oleh yang lain. Mereka terdiam, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Setiap langkah mereka terasa semakin jauh dari kenyataan, semakin jauh dari dunia yang mereka kenal. Namun saat mereka mulai kehilangan harapan, sebuah suara tiba-tiba memecah keheningan. Suara langkah kaki yang datang dari luar semakin mendekat. Mereka berbalik, terkejut melihat seorang pria berjalan ke dalam rumah sakit. Dengan langkah hati-hati, pria itu masuk dan mendekati pintu terbuka. Di tangannya, sebuah kamera tergeletak, tampak usang dan tergores. Dia memungutnya dengan hati-hati, membuka layar kamera, dan menonton rekaman yang ada di dalamnya. Di layar itu, tampak jelas rekaman perjalanan mereka. Mereka yang terjebak dalam lorong gelap, wajah-wajah cemas, percakapan yang penuh ketakutan, dan suara tawa yang semakin mengerikan. Kamera itu merekam semua yang mereka alami, perjalanan yang seharusnya mereka alami hanya dalam mimpi buruk. Namun, ada yang aneh. Dalam rekaman itu, ada satu sosok yang tak pernah mereka lihat, seorang pria yang sepertinya ikut terperangkap dengan mereka, seseorang yang mengikuti setiap langkah mereka tanpa mereka sadari. Sosok itu muncul di setiap sudut, di balik pintu yang terbuka, dalam bayang-bayang gelap yang mengintai mereka.
Pria itu menatap layar dengan ekspresi bingung dan takut. Mereka, siapa ini? Apa yang terjadi dengan kalian? Ujarnya suara gemetar, seolah-olah ia baru saja menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Kemudian, suara tawa anak kecil itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih dekat menyusup ke dalam rekaman itu, hingga kamera mulai bergetar hebat. Layar kamera itu tiba-tiba mati, dan kamera itu terjatuh ke lantai. Di layar hanya ada kegelapan yang semakin pekat, seperti sesuatu yang menghisap semua cahaya, menutup jalan menuju dunia yang sebelumnya mereka kenal. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat Anda lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.